Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ibu Bapak sekalian. Nah, di sini di video ini akan ulun coba jelaskan yang tadi lanjutan dari bagaimana proses kita melakukan bimbingan. Nah, di laman yang ini kalau seperti ini dilihat bahwa kelas dari Ibu Bapak atau kelompok dari Ibu Bapak sekalian masih belum ada. Nah, tadi sudah ulun coba invite kan atau ulun tambahkan kelas yang akan Bu Hanpian dapatkan. Nah, ini kita coba refresh. Nah, maka muncul sudah kelompok yang akan Ibu Bapak sekalian bimbing. Di sini Bu Hanpian kalau ingin mendapatkan kelas itu maka diterima. Nah, setelah diterima maka muncullah bimbingan Bu Hanpian, misalkan ini di Desa Pemurus. Nah, di sini muncul nama-namanya, nama-nama bimbingannya ada 10 orang tadi. Nah, di sini Ibu Bapak sekalian ada pilih fitur-fitur di atasnya, ada classroom, ada portfolio, ada class story, ada message. Nah, kita coba satu-satu. Di classroom di sini nanti Ibu Bapak sekalian ditugaskan untuk memberikan penilaian. Contoh di sini untuk pre-kompren. Pre-kompren itu kita misalkan mahasiswa itu sudah melakukan pre-kompren, maka kita beri nilai. Ini kita klik. Nah, artinya untuk Agung ini sudah melakukan pre-kompren. Nah, namun nilainya kan belum ada di sini, maka kita buatkan di add note. Nah, di sini kita ketik nilai konferen. Nah, berapa yang kita kasih, misalkan 70. Nah, kita add note. Nah, maka nanti di admin itu akan terlihat, atau di tempat kita pun nanti akan terlihat bahwa nilainya seperti itu. Nah, kemudian untuk buktinya nih, misalkan ini tadi nilai admin kan kita ada lembar penilaiannya, maka kita post untuk mahasiswa tahu di sini nilai kon. Maka kita ambil yang sudah kita jadikan foto, misalkan di foto lembar penilaiannya, format penilaiannya kita ambil, misalkan sini rubrik. Misalkan ini kita ambil foto ini sajalah contoh. Nah, maka ini kita upload. Nah, maka di admin itu akan muncul, kita post nanti di admin dan di mahasiswa nilai konfrennya itu akan muncul. Kita coba lihat ini. Nah, setelah itu ini sudah satu si Agung, misalkan Andro. Nah, sama seperti tadi prosesnya. Kalau misalkan dia meet the expert, dia lakukan, maka kita beri nilai. Oke, dia sudah melakukan, maka di sini nilai MTE Andro 70 add note. Nah, sama kayak tadi lagi, kita post nilainya misalkan, terus ini sudah kita posting. Nah, maka di sini nanti ketika ingin tahu ininya hasilnya, kita lihat di portofolio nih, maka akan terlihat untuk Agung dia mendapatkan nilai yang tadi, ini nilai konfren. Untuk si Andro nilai MTE tadi. Nah, di sini untuk classroom seperti itu. Jadi mohon nanti Ibu Bapak sekalian ketika mahasiswanya sudah melakukan kegiatan, maka
kita beri nilai. Nah, bagaimana kita mengetahui mahasiswanya sudah mau melakukan kegiatan dan tidak? Maka kita harus membikinkan tugas untuk mereka. Contoh seperti ini, kita create aktivitas. Di sini kita buatkan konferen. Terus di sini kegiatannya apa saja? Buat asuhan keperawatan. Nah, kita buat kelas. Nah, ada kelas di sini. Nah, setelah itu nanti di mahasiswa akan terlihat di sini seperti apa. Nah, untuk di sini kelas story, ini tidak usah diindahkan, biarkan saja. Ini pesan ketika ada orang tua yang kita hubungkan, misalkan nanti ada orang tua atau apa, kita hubungkan misalkan orang tua Agung siapa, itu nanti kita tambahkan. Nah, bagaimana ibu bapak sekalian supaya jangan bingung, hanya dua ini saja, classroom dan portofolio saja yang dilihat. Nah, untuk tahu mahasiswa nanti, untuk kita berikan bagaimana mereka tahu tugasnya itu, kita lihat di sini student untuk login. Nah, untuk login mahasiswa nanti di sini ada in class login. Di sini ada pilihan display class tag kode. Kita agree. Nah, karena tadi di admin itu sudah membuatkan kodenya ini, maka ini yang akan kita share ke mahasiswa. Ini. Nah, maka mahasiswa nanti bisa masuk ke kelas kita yang kita inginkan. Seperti itu. Jadi, ibu bapak sekalian, ini sudah untuk prosesnya. Nah, untuk prosesnya tadi. Nah, untuk portofolio, nah, di sini kan belum ada terlihat tugas mahasiswa sama sekali. Nah, ulun coba buatkan tugas mahasiswa yang bisa mereka upload di sini. Sebentar ya ibu bapak sekalian, sabar. Sini BQ OZT. Nah, ini di sini ulun coba mau masuk di kelas di mahasiswa. Nah, nanti mahasiswanya itu masuk, dia daftar di sini, login sebagai student. Dia kelas, dia akan masukkan kode tadi NBQ OZT. Nah, maka dia akan masuk. Misalkan dia itu si Agung, namanya Agung. Nah, di sini ada terlihat tugas apa yang dia harus lakukan. Lihat di sini ada buat asuhan keperawatan, maka dia akan melakukan tugasnya. Nah, di sini misalkan dia membuat tugasnya seperti itu, maka dia akan hand in. Nah, setelah itu kan itu tadi hanya berupa teks yang bisa dia repost untuk kita bahwa dia sudah melakukan tugas itu. Nah, kemudian dia harus mengirim filenya, asuhan keperawatan misalkan tadi, berarti dia harus melakukan yang namanya ngirim file. Nah, file dia kirimkan, misalkan contoh ini ada bab 2, misalkan dia akan kirim ke kita, dia akan post. Nah, maka di tempat kita akan muncul tugas dari mahasiswa tersebut. Kita lihat di portofolio. Nah, dari sebentar.
Nah, ini ada pesan, ada notifikasi bahwa ada yang sudah mengerjakan. Nah, siapa yang mengerjakan komplainnya? Oh, ternyata di sini Agung Widaningsih. Nah, terus di sini kita melakukan yang namanya approve, bahwa ini sudah dia dilakukan. Oke, sudah boleh kita berikan komentar dan sebagainya. Di sini kita enter, udah. Kemudian nah, kita lihat tadi ada mana sih yang dia, kita lihat buka Agungnya, kita buka, dia ada mengirim file untuk tadi tugasnya dia, asuhan keperawatannya. Kita approve dan kita download filenya itu. Nah, maka akan ada muncul tugas dari mahasiswa tersebut. Oke. Ini di download, hasilnya di download. Nah, ini tadi misalkan ini kita buka, iya, oh ya betul. Sebentar ya ibu bapak sekalian. Nah, misalkan muncul ininya, muncul hasil dari bimbingan dia tadi, kita tadi kebanyakan. Nah, nih bab 2 muncul, kita bisa mengasih, kita koreksi misalkan dan sebagainya. Ibu bapak pasti sudah terbiasa dengan ini. Kita beri komen misalkan apa gitu ya, nah maka sudah kita simpan. Nah, kita mau mengirim lagi hasil dari yang kita perbaiki tadi, maka di tempat si Agung tadi kita add post. Di sini kita kirim filenya yang mana sudah kita perbaiki, misalkan ini. Nah, akan dari contohnya terserah tadi di mana ibu bapak sekalian meletakkan. Ini kita bikin caption, ini hasil perbaikan. Nah, post, maka selesai. Setelah di post, nah di mahasiswa itu tadi akan muncul tugas dari kita atau hasil dari kita tadi yang kita posting di mahasiswa. Oke, sebentar dia refresh. Lihat, dia akan lihat di portofolio dia. Nah, ini muncul hasil yang tadi kita kita kirim tadi dia. Nah, ini hasil perbaikan, maka dia akan download dan dia akan tahu bahwa itu adalah hasil perbaikan kita. Oke, itu untuk aktivitas. Nah, boleh yang tambahkan lagi aktivitas dan yang lainnya apa saja, silahkan nantinya. Misalkan ini aktivitas di sini, jadi mahasiswa itu di sini tadi akan muncul lagi aktivitas tersebut dia ketika dia masuk di portofolio dan di home, maka akan muncul tugas baru dia. Belum muncul. Nah, seperti itu ibu bapak sekalian. Ini sudah siapa yang mengerjakan dan tidak tadi sudah terlihat di sini. Nah, oke. Biasanya di sini akan muncul tugas apa yang harus dia kerjakan tadi. Ini karena lelet mungkin.
belum muncul. Nah itu dia tambahannya, ini muncul tugasnya. Oke bapak ibu bapak sekalian, dia nanti akan mengerjakan lagi, dikirim lagi, seperti itulah prosesnya. Oke, demikian dulu proses bimbingan kita. Nah tambah satu lagi, misalkan nanti ada tugas pencast, mereka juga bisa mengirim video di sini. Jadi mereka akan melakukan yang namanya video. Biasa untuk video ini nanti menggunakan kamera karena laptopnya tidak ini, nanti untuk di handphone lah nanti ulun contohkan ketika dia nanti itu di mahasiswa, tugas mahasiswa yang melakukannya itu kita akan menerima saja hasilnya. Demikian ibu bapak sekalian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.